Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Nah, untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Toyota Yaris ini ya, Yaris bakpao gitu ya, atau Yaris lama. Nah, di sini untuk audio ya, audionya ini mati dan kita akan on dulu ya. Oke. Nah, ini untuk speedometer udah on. Nah, di sini ya. Di sini untuk audionya ini nggak nyala. Oke. Nggak nyala sama sekali. Nah, untuk langkah awal, langkah pertama kita buka dulu ya untuk bagian sikring, atau kita cek untuk sikringnya ya. Nah, kita bisa menggunakan test pen DC 12 volt seperti ini. Nah, ini untuk letak sikringnya di sini ya. Nah, letak sikringnya itu ada di balik ini, apa nih namanya, box laci. Nah, di sini ada rangkaian sikring ya, rangkaian sikring Johnson block ya. Nah, di sini untuk sikringnya ada di bawah. Kalau kita lihat dari bawah, kita harus buka ini ya, cover bawah ini. Dan kita lihat, nah di sini ada rangkaian sikring. Oke, kita buka aja nih untuk tutupnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita lihat ya untuk bagian audio. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk letak sikring atau posisi sikring, ada apa nih? Ada corok. Nah, di sini kita lihat untuk sikring audio. Sikring audio atau sikring ACC ini yang 75 ya. 75 ampere ACC nih ya. Jadi barisan ke 1 2 3 4 5 6 7 8. Barisan ke-8 ya. 8 sebelah, kalau seperti ini sebelah sini ya. Nah, kita akan tes menggunakan tes pen ya. Barisan ke-8 itu yang dimana begitu ya. Nah, 8 itu dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 7,5. Ini ACC ya. Oke. Nah, kita ACC dulu. Mana kunci kontaknya? Kita kunci kontak dulu. Oke, sekali aja ACC. Coba kita tes di sini untuk ACC-nya 7,5 nyala. Oke, sikling audio ya. Nah, tapi untuk sini, untuk audionya itu mati. Ya, untuk audionya itu mati. Untuk audionya itu mati, dan ini untuk soketnya ya. Nah, soketnya di sini. Nah, di sini. Nah, sini ke soket head unit. Soket head unit itu strom plus minus. Nah, kalau seperti ini dia warna kabel kuning sama merah. Ya, kuning sama merah. Nih, kita tancepin dulu supaya lebih gampang ngeceknya. Mana nih? Nah, seperti ini aja ya. Nah, ini ketika ACC ini mana yang nyala gitu ya. Nah, ini ACC ketika kita kunci kontakan mati. Nah, untuk masa atau body atau ground di sini ya. Yang soket ke sini, kita pakai jarum aja. Ini yang warna merah tadi ya, yang ACC. Kita tancepin seperti ini. Mana nih? Atau enggak kita dari sini deh biar enak. Dari sebelah belakangnya. ACC itu nomor 2 ya. Nah, oke, ntar ini agak ribet nih. Nah, seperti ini. Nomor 2 ya. Ini jangan sampai kena bodi, nanti akan konslet. Kita pindahin. Nih ujung satunya tes pen. Kita siniin. Oke, seperti ini. Dan kita cek masanya atau groundnya. Biasanya itu warna hitam. Nah, kalau hitam itu yang ini ya. Oke, nah di sini ada ya. Jadi ground ada, ACC, strom ACC ada. Berarti yang nggak ada ini strom standby-nya. Oke. Nah, standby ini warna kuning ya. Nah, di sini warna kuning. Ini soket yang ke head unit. Kalau untuk standar Toyota Vios-nya di sini, nah dia seperti ini ya.
Nah, di sini warna merah tadi ACC. Oke, ntar kita ini dulu. Warna merah ACC, warna kuning itu standby plus 12 volt. Ini yang nggak ada standby ya. Kalau di sini yang nggak ada itu nomor yang warna abu-abu nih. Nah, untuk memperjelas lagi, kita cek lagi menggunakan test pen. Satunya ke massa body. Nah, satunya test pennya ke sini. Nah, kita cari di sini warna yang merah tadi yang mana nih? Merah itu sini merah. Ya, ACC ya. Nah, ini ACC-nya muncul. Test pennya nyala dan untuk standby-nya yang kuning di sini. Nah, ini nggak ada. Oke. Di sini juga kalau kita dari sini berarti warna yang ini ya. Nah, ini nggak ada ya. Nggak nyala. Kalau di ACC itu warna yang ini. Nah, dia nyala. Nah, di sini sekring bagus ya. Sekring bagus ACC. Jadi ini permasalahannya ada di strom standby-nya. 12 volt standby itu nggak keluar atau nggak masuk ke head unit. Dan nanti akan kita cari ya. Kalau nggak ketemu akan kita bypass saja. Kita cariin strom apa itu namanya langsung, atau kita ikutin ACC juga nggak masalah. Tapi kalau diikutin ACC nanti audionya itu ngeriset lagi ya. Ketika dikunci kontak dimatiin, nah dia itu ngeriset ulang gitu ya, kembali ke awal lagi karena nggak ada strom standby-nya. Dan kita akan carikan strom standby dulu, atau enggak nanti kita jumperin aja ya, atau kemungkinan putus di tengah nih strom standby-nya. Oke, kita akan cari dulu. Oke, nah nih ya, nih untuk strom standby-nya. Jadi ini hilang ya. Ini jalurnya itu ke atas ke sini, ke sini, ke sini ke atas ya. Nah, ini daripada kita harus bongkar-bongkar semua ya. Harus bongkar semua, nyari kabel yang putus, karena strom standby itu nggak nyampe di soket sini ya, soket head unit atau audio. Nah, ini kita akan bypass aja di sini ya. Di sini kita potong dari soket dari kabel standarnya. Kita potong, kita jumper nih. Ya, jumper ke sini kabelnya ini. Nah, ini kita jumperin ke strom standby. Tapi jangan lupa di sini kita kasih sekring ya sebagai keamanan. Kita kasih sekring dan kita ini jumperin. Nah, ini ya. Ini untuk standby. Ini kunci kontak off. Di sini keluar strom plus 12 volt. Oke. Nah, ini pun nyampe sini juga sama. Di sini ya. Oke. Nah, ini udah nyampe sini ya. Jadi kita bypass saja. Ya, karena tadi untuk strom standby-nya ini hilang. Kemungkinan putus di tengah jalan. Dan daripada bongkar semua satu-satu, mending kita bypass. Dengan catatan di sini kita kasih sekring ya. Apabila terjadi konslet di audio atau head unitnya, ini sekring akan putus duluan. Jadi nggak ke yang lainnya begitu. Oke, nanti kita akan rapiin dan kita akan tes. Oke, nah ini ya, ini akan kita kunci kontak on, ACC atau on begitu ya. Nah, di sini untuk ini udah nyala. Oke, udah nyala ya. Nah, ini udah nyala ya. Untuk jadi oke, nah ini ya. Ini untuk apa tuh namanya? Head unitnya udah nyala ya. Karena tadi permasalahannya untuk strom standby 12 plus yang ke head unit itu nggak ada. Jadi daripada ke sana ya, nyari kabel ngodal-ngadul, berarti kita jumper aja ke sini. Oke, ini udah selesai, tinggal kita rapin aja nih. Untuk ini, pokoknya di semuanya, segala head unit ya, ada 2 strom, 1 standby, 1 ngikutin ACC. Nah, dua-duanya itu harus ada. Dan satunya ground atau massa. Oke. Nah, ketika itu semua terpenuhi,
Dan head unit gak nyala berarti di head unitnya yang bermasalah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat memberikan informasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.